Salam dan puji Tuhan, semoga kita senantiasa sehat, amin. Saya mungkin di sebelum-belumnya sudah menjelaskan bahwa penebusan Yesus itu apa? Atas manusia itu bukan menebus kepada Tuhan atau menebus kepada setan, tapi untuk menegakkan keadilan Allah dan menyatakan kasih Allah. Kali ini saya mau menjelaskan logikanya seperti apa. Yesus yang disalib, tetapi penyaliban itu sudah bisa mewakili hukuman semua orang yang berdosa, yang percaya kepadanya. Oke, di dalam ajaran Kristen, hidup dan mati lebih penting dari amal ibadah atau amal saleh, karena manusia semua sudah jatuh ke dalam dosa, makanya manusia perlu dihukum. Dan ketika manusia itu berdosa, manusia itu sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Karena terputus hubungan dari sumber hidup, manusia itu disebut makhluk mati. Kita boleh gambarkan seperti telepon ketika tercabut dari casnya. Telepon itu daya baterainya masih ada, tapi lama-lama akan mengalami juga kematian. Maka perlu disambung kembali kepada listrik itulah. Demikian juga manusia ketika berdosa, manusia itu seperti telepon yang tercabut dari cas telepon itu. Lama-lama juga mati itu loh. Sebenarnya manusia itu Tuhan ciptakan tidak untuk mengalami kematian. Karena apa? Karena dosa manusia itu mengalami kematian. Ini tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 itu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kematian sendiri di dalam Kristen itu ada dua jenis, yaitu kematian rohani dan kematian jasmani. Yang pertama dialami setelah manusia berdosa adalah kematian rohani, kemudian kematian jasmani. Kematian jasmani itu seperti telepon tadilah yang tercabut dari listrik atau sumber hidup mereka. Sedangkan kematian rohani adalah manusia akan dihukum di neraka akibat terputus dari sumber hidup, yaitu Allah. Jadi mati itu akibat dosa, ketidaktaatan manusia. Maka karena dosa inilah manusia terputus dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa kelihatan lagi. Jadi inti daripada ajaran Kristen ini adalah menyambung kembali antara manusia dengan Tuhan melalui diri Yesus. Ini yang disebut dalam Kristen adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini tertulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hanya Yesus yang bisa menyatukan manusia dengan Allah. Karena apa? Karena di dalam diri Yesus antara Allah dan manusia disatukan. Allah disatukan melalui Yesus sebagai firman Allah, dan manusia disatukan oleh Yesus karena Yesus sebagai anak Maria, lalu manusia itu. Yesus itu adalah, kalau boleh dibilang, adalah manusia ilahi. Makanya untuk manusia bisa menyatu dengan Allah, atau manunggal, atau kalau bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti, itu harus manusia harus menyatu dulu dengan Yesus. Satu-satunya cara manusia menyatu dengan Yesus sebelum menyatu dengan Allah adalah lewat ritual baptisan dan perjamuan kudus. Itu kalau di dalam Kristen, baptisan dan perjamuan kudus itu adalah wajib bagi siapa yang mengikuti Yesus, karena baptisan ini adalah menyatukan manusia dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam Roma 6 pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga
kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Sedangkan perjamuan kudus adalah penyatuan atau menyatukan manusia dengan tubuh Yesus. Dengan kita memakan roti yang mungkin bagi orang iman Kristen adalah secara misteri, itu adalah benar-benar tubuh Yesus, dan meminum anggur yang secara misteri juga itu adalah sebagai darah Yesus. Dengan memakan roti dan minum anggur itu, manusia sudah seperti diresapi daging dan darah Yesus. Jadi akhirnya menjadi satu tubuh dengan Yesus. Karena apa? Kita sudah makan dari roti, dan dari roti itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 15 dan 16. Aku berbicara kepada kamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Karena perjamuan kudus ini adalah menyatukan manusia dengan Yesus menjadi satu tubuh. Jadi karena kita sudah menjadi satu tubuh dengan Yesus, apa yang pengikutnya rasakan, Yesus juga merasakan hal yang sama. Kalau Yesus sekarang di surga, pengikutnya juga seperti sudah di surga. Jadi ketika Yesus disalib dan mati, pengikutnya juga seperti sudah tersalib dan mati bersama Yesus. Itulah kenapa Yesus yang disalib dan mati itu sudah mewakili semua hukuman dosa manusia yang percaya kepadanya, karena sudah satu tubuh dengan Yesus. Apa yang Yesus pernah rasakan, pengikutnya juga sudah seperti pernah merasakan hal yang sama, itu loh, sama Yesus rasakan. Yesus bisa jadi penebus dan pengganti hukuman karena tanpa dosa. Kematian Yesus di atas salib adalah bukti ketaatan. Ini tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 8 yang berbunyi, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Satu-satunya kematian yang dikehendaki Allah adalah kematian Yesus untuk menebus manusia. Kalau manusia lain itu kematiannya akibat dosa. Jadi kesimpulannya, kenapa Yesus bisa menebus dosa semua manusia yang percaya kepadanya? Ini karena apa? Karena manusia sudah menyatu atau manunggal dengan Yesus. Jadi ketika Yesus mengalami hukuman itu, mati itu, ya kita seperti semua sudah mengalami hal yang Yesus pernah rasakan, itu loh. Jadi kesimpulannya yang terakhir adalah manusia bisa menyatu atau manunggal dengan Allah, bukan dengan wujud Allah yang tidak tersentuh, yang tidak terbatas itu. Karena kalau manusia menyatu dengan langsung dengan wujud Allah yang roh itu yang tidak bisa dibayangkan sama sekali, itu berarti manusia itu sudah menjadi Tuhan, gitu loh. Itu kan tidak mungkin terjadi di dalam ajaran Kristen. Jadi manusia bisa menyatu dengan Allah adalah melalui Yesus. Itu penyatuan itu dilakukan yang tadi saya jelaskan, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Mungkin cukup sekian lah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.